Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku sekalian, khususnya kalian yang saat ini duduk di kelas 10 MIPA semester 1. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang gerak lurus beraturan. Bagaimana kita memahami gerak lurus beraturan ini? Ikutilah tayangan berikut ini. Sebelumnya kita definisikan dulu apa itu gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak pada lintasan garis lurus. Kita misalkan ini adalah lintasannya, kita nyatakan dalam X, di mana satuannya kita sebut saja sebagai satuan meter. Misalkan seseorang mula-mula berada di titik ini, di titik X sama dengan 2. Nanti kita akan menganalisis bagaimana pergerakan orang tersebut jika kita tinjau dari kedudukan terhadap waktu dan dari kecepatan terhadap waktunya. Kedudukan awal orang tersebut kita sebut sebagai X0, dengan acuan 0 adalah titik acuannya. Selanjutnya ketika orang tersebut bergerak, misalkan saja ya, kita perhatikan dia bergerak dengan kecepatan tetap, di mana akan terjadi perubahan kedudukan sejauh delta X, sehingga kedudukan akhirnya nanti adalah X sama dengan X0 ditambah delta X. Sekarang mari kita lihat grafik perubahan kedudukannya terhadap waktu. Kalian perhatikan di sini bahwa kedudukan awalnya dia adalah di X sama dengan 2. Kemudian dia bergerak, kita lihat pada gerak ini tampak bahwa perubahan kedudukannya akan terlihat linier dengan kemiringan tertentu. Apa yang ditunjukkan oleh kemiringan ini nanti akan kita bahas pada bagian berikutnya. Kemudian kalau kita lihat kecepatannya, kita lihat kecepatan dari waktu ke waktu, orang tersebut tidak mengalami perubahan. Gerak yang demikian inilah yang disebut sebagai gerak lurus beraturan. Jadi kalau kita simpulkan apa itu gerak lurus beraturan, yaitu gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Selanjutnya mari kita analisis besaran-besaran pada gerak lurus beraturan ini. Dari grafik tadi tampak di sini adalah grafik hubungan kedudukan terhadap waktu, dan yang kedua ini adalah hubungan kecepatan terhadap waktu. Kita analisis dulu pada grafik kedudukan terhadap waktu. Kita lihat ini adalah kemiringannya dan ini adalah pada keadaan akhirnya, di mana pada T5 ini misalkan dia berada pada posisi di X sekitar 10. Selanjutnya kita gunakan garis bantu untuk melihat seberapa kemiringan grafik ini. Anggaplah dia membentuk sudut alfa. Jika kita tarik dari X0 ke X, maka perubahan inilah yang tadi kita sebut sebagai perubahan kedudukan atau delta X nya. Sedangkan
selang waktu tempuhnya kita sebut sebagai delta T. Kemiringan atau gradien dari grafik ini akan menunjukkan besarnya kecepatan pada orang tersebut, di mana dia ditunjukkan dengan V sama dengan delta X per delta T. Nah, atau bisa kita tulis dengan bentuk tangen alfa sama dengan delta X per delta T. Jika delta X tidak diketahui dan delta T tidak diketahui, kita bisa menghitung tangen alfanya juga. Dengan mengetahui tangen alfanya, kita akan bisa menentukan berapa kecepatannya. Perlu kalian perhatikan bahwa kemiringan dari grafik ini akan sangat menentukan besarnya kecepatan pada benda tersebut atau pada orang tersebut. Semakin tinggi kemiringannya atau semakin curam grafiknya, maka berarti secara fisik kecepatan dari benda itu semakin besar. Dalam hal ini V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon, delta X adalah perpindahannya atau perubahan kedudukannya dalam satuan meter, dan delta T adalah selang waktu tempuhnya dalam satuan sekon. Selanjutnya mari kita tinjau pada grafik kedua. Dari grafik kedua ini kita akan bisa menentukan seberapa besar perpindahan dari orang tersebut atau benda tersebut. Besarnya perpindahan pada orang tersebut dapat kita hitung dengan menghitung luasan pada grafik V terhadap T ini. Karena pada V ini kecepatannya tetap, jika selang waktu delta T diketahui, maka luasan kurva ini nanti adalah V kali delta T, yang itu sebenarnya adalah perubahan kedudukannya atau perpindahan dari orang tersebut. Dengan demikian delta X dinyatakan V kali delta T. Sehingga kedudukan akhir orang tersebut dapat kita lihat dari titik nolnya, yaitu X sama dengan X0, di mana ini X0 adalah kedudukan awalnya, ditambah dengan perubahan kedudukannya atau perpindahannya. Dengan delta X adalah perpindahan dalam satuan meter, dan X adalah kedudukan benda dalam satuan meter. Demikian anak sekalian pembahasan Bapak mengenai gerak lurus beraturan. Jadi Bapak garis bawahi bahwa gerak lurus beraturan adalah gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Sedangkan besaran-besarannya tadi kalian sudah perhatikan semuanya, mudah-mudahan kalian pahami. Pada kesempatan yang akan datang, Bapak akan bahas beberapa contoh kasus terkait dengan gerak lurus beraturan. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.